Cinta yang tersembunyi di reruntuhan. Babak awal, api dan es. Li Yuyang, si dingin berwajah pahatan dan berpostur tinggi, menatap Ah Mo Yu seolah ia adalah noda di karpet mahal. Wajah Yuyang yang biasanya tanpa ekspresi kini ditekuk dalam ketidaksukaan yang jujur. Saya ulangi. Nona Ah, suara Yuyang datar. Sedingin es yang baru ditarik dari Artik. Proposal Anda mengenai restrukturisasi persediaan adalah omong kosong yang tidak praktis. Kita tidak sedang membangun sarang burung. Ini perusahaan material konstruksi Jianglim. Ah Mo Yu hanya mengangkat bahu. Matanya yang tajam tetap fokus pada layar tabletnya. Gadis itu tidak pernah peduli pada romansa, ataupun pada tatapan menghakimi. Ia peduli pada data dan efisiensi. Tuan Li, saya mengerti Anda lebih suka hidup dalam ilusi sejarah perusahaan Anda. Balas Mo Yu. Suaranya pelan tapi menusuk, tanpa melihat ke atas. Tapi data Q3 menunjukkan kita berada di ambang kebangkrutan. Omong kosong yang tidak praktis ini adalah satu-satunya cara kita bisa memangkas biaya 40%. Setiap pertemuan mereka selalu berakhir dengan ledakan kecil. Yuyang membenci kecuekan Mo Yu yang seolah meremehkan warisannya. Sementara Mo Yu membenci kesombongan dan sikap superior Yuyang. Bagi Yuyang, Mo Yu adalah otak yang licin tanpa jiwa. Sementara bagi Mo Yu, Yuyang hanyalah kemasan tampan yang dingin. Babak tengah, reruntuhan yang menyatukan. Takdir, atau lebih tepatnya Dewan Direksi yang panik, memutuskan bahwa keduanya harus bekerja dalam satu tim untuk menyelamatkan gudang material Jianglim yang paling terbengkalai dan terancam disita. Sebuah lahan luas yang dipenuhi besi berkarat, semen yang membatu, dan tumpukan kayu lapuk. Ini adalah mimpi buruk. Gumam Yuyang saat mobilnya berhenti di depan pagar kawat yang menjulang tinggi. Kotoran menempel pada sepatu pantofelnya. Ini adalah laboratorium nyata. Tuan Li, koreksi Mo Yu, sudah mengenakan sarung tangan kulit dan jaket tebal yang praktis. Dan kita harus membersihkan area ini dalam 2 bulan. Saya sudah membuat jadwalnya. Anda akan mengurus logistik pengangkutan sisa material yang tidak terpakai. Saya akan mendesain ulang tata letak penyimpanan. Yuyang terkejut. Ia mengira Mo Yu hanya akan memberikan perintah dari balik meja. Tetapi wanita itu langsung terjun ke lapangan. Beberapa minggu berlalu di tengah debu dan suara bising mesin berat. Perubahan mulai terlihat. Mo Yu bergerak dengan presisi yang mengejutkan. Menganalisis struktur gudang secepat ia menghitung algoritma. Ia tahu persis di mana harus menempatkan rak agar efisiensi meningkat 300%. Suatu sore, saat matahari terbenam menyinari debu yang beterbangan, Yuyang melihat Mo Yu sedang berjuang menarik sepotong palet kayu yang berat. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, Yuyang menghampirinya. Dengan postur tingginya, ia mengangkat palet itu dengan mudah. Jangan buang energi Anda untuk pekerjaan kasar. Nona Ah, katanya. Fokuslah pada pekerjaan otak Anda. Saya akan membereskannya. Mo Yu terdiam. Menatap wajah Yuyang yang berkeringat. Bukan karena marah, tapi karena lelah. Untuk pertama kalinya, ia melihat kelembutan di balik mata dingin itu. Kelembutan yang diekspresikan bukan melalui kata-kata manis, melainkan melalui tindakan diam-diam untuk melindungi mitra kerjanya. Sejak saat itu, pertengkaran mereka berubah menjadi perdebatan yang lebih lembut. Mereka mulai berbagi kopi pahit di pagi hari dan mendiskusikan rencana tanpa ada nada menghina. Mo Yu mulai menyadari betapa Yu yang sebenarnya sangat peduli pada nasib karyawannya. Ia hanya terlalu takut terlihat lemah. Sementara Yu yang melihat bagaimana gairah Mo Yu terhadap pekerjaannya jauh melampaui kecuekannya yang terlihat. Babak akhir, fondasi yang baru. Gudang material itu akhirnya selesai direvitalisasi. Kini terlihat modern, rapi, dan fungsional. Sebuah bukti nyata dari perpaduan kecerdasan Mo Yu dan kepemimpinan Yuyang. Perusahaan Jianglim terselamatkan. Dalam perayaan kecil yang hanya dihadiri oleh mereka berdua di gudang yang kini terang benderang, Mo Yu menyerahkan laporan akhir yang ramping. Kita berhasil, Tuan Li. Secara finansial, ini adalah keajaiban, kata Mo Yu. Matanya bersinar karena bangga. Ia hendak berbalik, kembali ke sikap cueknya. Namun, Yu yang meraih pergelangan tangannya. Sentuhannya hangat, sangat berbeda dengan perkataan-perkataan dingin yang biasa ia lontarkan. Mo Yu, panggil Yu Yang.
Ini adalah pertama kalinya ia memanggil Mo Yu tanpa gelar resmi. Anda adalah keajaiban sesungguhnya. Saya benci setiap detik saat saya harus bertengkar dengan Anda. Tapi saya menyukai setiap detik saat kita harus membangun ini bersama. Mo Yu, si wanita yang tidak suka romansa dan selalu cuek, kini merasa pipinya memanas. Otaknya yang cerdas tiba-tiba gagal merangkai kata-kata. Yu yang mendekat. Kelembutan di matanya kini terlihat jelas. Saya mulai menyadari bahwa hati saya tidak pernah sedingin yang saya kira. Anda yang membuatnya hangat. Ah Mo Yu. Ini tidak ada dalam data saya. Bisik Mo Yu. Mencoba bergurau. Tapi suaranya bergetar. Yu yang tersenyum tipis. Sebuah senyuman langka yang membuat wajahnya semakin tampan. Data yang bagus harus selalu diperbarui. Biarkan saya membuktikan bahwa fondasi yang kita bangun ini bisa menjadi sesuatu yang jauh lebih kokoh. Di antara tumpukan material baru, di tempat yang dulunya adalah reruntuhan, mereka menemukan fondasi yang tidak terduga, cinta yang lahir dari pertengkaran, dan tumbuh subur di bawah tekanan untuk menyelamatkan apa yang mereka cintai. Mereka tidak lagi hanya mitra kerja yang terpaksa, tapi dua jiwa yang bersatu, siap membangun masa depan yang cerah bersama-sama. Kelanjutan romansa, data dan detak jantung. Episode 2, Logika Kencan Pertama. 3 minggu telah berlalu sejak ciuman di bawah lampu gudang Janglim. Di kantor, mereka masih Yu Yang dan Mo Yu, profesional, efisien, dan terkadang masih adu argumen mengenai margin keuntungan yang optimal. Namun, ada getaran baru yang terasa di setiap ruang rapat. Yu Yang kini sering tertangkap basah memperhatikan Mo Yu, dan Mo Yu, si wanita cuek yang anti-romansa, kini sesekali menunduk untuk menyembunyikan rona merah di pipinya. Yu yang terbiasa menangani masalah perusahaan dengan presisi, memutuskan bahwa ia harus menghadapi romansa ini dengan cara yang sama. Mo Yu, Yu yang memulai, saat mereka berdua tinggal di kantor. Saya telah membuat reservasi di restoran Prancis Le Ciel untuk malam Sabtu. Pukul 7, formal. Saya percaya suasana tenang dan pencahayaan redup akan memfasilitasi komunikasi yang mendalam. Mo Yu, yang sedang menganalisis laporan kepadatan baja, mendongak dengan ekspresi datar. Restoran Le Ciel, 3 jam untuk menikmati sehelai daun arugula dan saus busa. Apakah Anda tahu rasio pengeluaran per kalori di sana sangat tidak efisien? Yu yang tampan dan dingin, namun kini bingung dalam urusan hati, mengerutkan alisnya. Saya pikir, itu adalah kencan yang pantas. Kencan yang pantas berdasarkan data romansa klise yang sudah kadaluarsa. Balas Mo Yu. Saya sudah membatalkannya. Anda membatalkannya. Yu yang terdengar sedikit tersinggung, walau nadanya tetap dingin. Lalu, apa rencana Anda? Mo Yu akhirnya tersenyum tipis. Sebuah senyum langka yang hanya ia tunjukkan saat menemukan kesalahan fatal dalam perhitungan. Saya punya kencan yang lebih baik. Sabtu malam, kita pergi ke pusat data konstruksi baru di pinggiran kota. Mereka baru memasang superkomputer yang memproses simulasi bencana alam real-time. Kita bisa menganalisis kerangka kerja beban guncangan gempa mereka. Itu adalah pengalaman data intens yang sangat intim. Yu yang terdiam. Sebuah kencan yang melibatkan simulasi gempa dan superkomputer. Ia seharusnya kecewa. Tapi entah mengapa, ide itu terasa sangat Mo Yu, dan ia menyukainya. Ia menyukai otak cemerlang di balik kecuekan itu. Mempelajari bahasa cinta. Malam Sabtu tiba. Yu yang tiba di pusat data, mengenakan sweater kasmir alih-alih setelan jas formal, sambil membawa 2 cangkir kopi espresso pekat. Mo Yu sudah menunggunya. Matanya berbinar di hadapan deretan server yang berdengung. Kencan itu benar-benar unik. Mereka menghabiskan waktu 6 jam membahas kerentanan beton, menganalisis pola retak pada bangunan tinggi, dan memperbaiki bak kecil dalam model prediksi energi. Mereka tidak berbagi kata-kata manis, tetapi berbagi gairah intelektual yang sama. Saat subuh menjelang, Mo Yu bersandar ke punggung Yu Yang, menguap. Simulasi itu membuktikan hipotesis saya tentang rasio baja. Itu lebih baik daripada opera atau makan malam mahal. Yu Yang mengusap rambut Mo Yu dengan lembut, kelembutan yang hanya ia tunjukkan padanya. Anda benar. Saya menyadari. Bagi Anda, romansa bukanlah puisi atau mawar.
Romansa adalah ketika saya memahami pikiran Anda, dan Anda mengizinkan saya masuk. Tepat sekali, kata Mo Yu, menoleh untuk menatapnya. Hati saya tidak mudah tersentuh oleh hal-hal sentimental, Tuan Li. Tapi otak saya jatuh cinta dengan cara Anda berpikir. Dan Anda membuat saya, pria yang selalu dingin dan logis, merasa hangat tanpa perlu rumus matematis. Balas Yu Yang. Saat mereka berjalan keluar, meninggalkan pusat data dan menyambut fajar yang dingin, Yu Yang berhenti di tempat yang sepi. Ia menahan Mo Yu, menariknya ke pelukannya. Ciuman mereka kali ini bukan lagi ciuman dari dua orang yang baru mengaku cinta, tapi dari dua orang yang sudah menemukan bahasa cinta mereka sendiri. Bahasa yang terdiri dari logika yang tajam, data yang akurat, dan kehangatan hati yang tersembunyi. Mereka tahu, hubungan mereka akan berbeda, penuh dengan perdebatan cerdas dan kencan yang melibatkan blueprint, bukan lilin. Tapi mereka juga tahu, fondasi hubungan ini, seperti gudang material janglim yang mereka selamatkan, dibangun di atas kerjasama yang kuat dan saling menghormati, fondasi yang tidak akan goyah, bahkan di tengah simulasi gempa terburuk sekalipun. Pernikahan yang diperhitungkan dan godaan manis. Babak baru, perhitungan bahagia. Sesuai dengan gaya khas mereka, pernikahan Li Yu Yang dan Ah Mo Yu tidak digelar di ballroom mewah. Mereka memilih site gudang material janglim yang kini telah direnovasi, lengkap dengan pencahayaan arsitektural minimalis dan dekorasi yang seluruhnya terbuat dari material konstruksi berkualitas tinggi. Sebuah metafora sempurna untuk fondasi hubungan mereka yang kokoh dan praktis. Mo Yu mengenakan gaun yang dirancang sederhana, elegan, dan yang terpenting, memiliki kantong tersembunyi untuk menyimpan pena dan kartu nama. Yu Yang berdiri gagah di sisinya. Ketampanannya memancarkan aura lembut yang sama sekali baru bagi rekan-rekan mereka. Namun, bahkan di hari paling bahagia ini, perdebatan kecil tetap tak terhindarkan. 15 menit sebelum sumpah diucapkan, Yu Yang menghampiri Mo Yu yang sedang mengecek kembali daftar tamu. Mo Yu, bisik Yu Yang, suaranya tenang. Saya lihat Anda memindahkan kursi Pak Choi dari meja 3 ke meja 7. Meja 3 memiliki visibilitas 15% lebih baik ke panggung. Mengapa? Mo Yu mendengus. Mata cemerlangnya menatap Yu Yang dengan sedikit jengkel. Pak Choi dan Pak Kang memiliki sejarah ketegangan saat tender terakhir. Menempatkan mereka bersebelahan akan menciptakan potensi konflik interpersonal sebesar 80%. Meja 7 memiliki jarak aman 5 meter. Ini untuk efisiensi suasana. Yu Yang tersenyum. Sifat Mo Yu yang cerdas dan selalu penuh perhitungan inilah yang membuatnya jatuh cinta. Baiklah, ahli strategi saya, katanya, menghela napas. Namun senyumnya tidak hilang. Tapi sekarang, mari kita berhenti membahas potensi konflik dan fokus pada potensi kebahagiaan. Bukankah Anda lupa satu detail krusial? Apa? Tanya Mo Yu, mengecek kembali checklist di tangannya. Catering sudah aman. Venue sesuai blueprint. Pengangkatan sumpah sudah dihafalkan. Bukan detail logistik. Yu Yang memotongnya. Melangkah lebih dekat hingga pandangan Mo Yu hanya terisi oleh wajahnya yang tampan. Anda lupa bahwa yang harus kita lakukan sekarang adalah berdamai atas perdebatan logistik barusan. Mo Yu merasakan kehangatan menjalar di pipinya. Ia tahu Yu Yang sedang menggoda, menggunakan momen pernikahan ini untuk meluluhkan pertahanannya. Perdamaian harus dilakukan secara resmi, bisik Yu Yang. Suaranya kini lebih dalam dan sedikit serak. Ia mengangkat tangan, menyentuh lembut pipi Mo Yu. Ibu jarinya membelai tulang pipi yang biasanya kaku. Dan perdamaian dalam kamus kita, Ah Mo Yu, selalu berakhir dengan ini. Yu Yang merunduk, di balik tirai material konstruksi yang didaur ulang dan di hadapan semua kalkulasi logistik yang sempurna. Li Yu Yang mencium Ah Mo Yu. Ciuman itu dalam dan penuh janji, melenyapkan semua angka, rasio, dan persentase dari pikiran Mo Yu. Itu adalah persetujuan tanpa kata-kata, yang mengesahkan bahwa meskipun mereka akan selalu berdebat, pada akhirnya, mereka adalah tim yang tak terpisahkan. Permainan godaan harian, pernikahan berjalan lancar, dan Li Yu yang menemukan hobi barunya, menggoda Ah Mo Yu. Minggu pertama setelah pernikahan, mereka sedang duduk di sofa yang nyaman,
Mo Yu sibuk menganalisis data saham. Mo Yu, panggil Yu Yang, mengulurkan kaki panjangnya untuk menyentuh kaki Mo Yu. Ya, rasio PE kita di kuartal depan akan meningkat jika saya hitung. Anda berkedip 12 kali dalam 1 menit terakhir. Yu Yang memotong. Wajahnya serius seolah baru saja menemukan anomali pasar. Mo Yu menatapnya, bingung. Lalu, itu 20% lebih sering daripada rata-rata Anda saat saya tidak ada di dekat Anda. Jelas Yu Yang. Senyumnya sedikit nakal. Hipotesis saya, kehadiran suami Anda menyebabkan fluktuasi saraf optik karena detak jantung yang tidak stabil. Mo Yu melemparkan pulpennya dengan kesal. Itu omong kosong. Saya hanya lelah. Atau Anda terpesona oleh pesona saya. Goda Yu Yang. Menariknya mendekat. Akui saja. Nona Anda bisa menyelesaikan persamaan kuadrat tercepat di kantor. Tapi Anda tidak punya formula untuk menahan ketampanan saya. Pada kesempatan lain, saat Mo Yu sedang berkonsentrasi pada blueprint proyek baru, Yu Yang akan muncul di belakangnya, memeluk pinggangnya dengan erat. Yu Yang, saya sedang menghitung tegangan geser di balok penyangga. Protes Mo Yu, mencoba fokus. Yu Yang mencium lehernya. Saya sudah menghitung tegangan geser di bahu Anda. Hasilnya, stres 75%. Perlu pelukan 25%. Mari kita optimalkan hasilnya. Kepala saya sedang memproses output dari otak saya, bukan dari sentuhan Anda. Tentu saja. Yu Yang berbisik di telinganya, menyeringai. Tapi bukankah lebih efisien jika input dari sentuhan saya bisa memberikan output berupa kebahagiaan instan? Mo Yu akan mendengus, mencoba melepaskan diri. Namun, dalam hitungan detik, ia akan menyerah, bersandar pada suaminya yang tinggi. Ia mungkin benci romansa, ia mungkin cuek, tetapi ia tidak pernah bisa menahan godaan Yu Yang. Ia adalah algoritma yang paling ia sukai untuk dipecahkan, dingin di luar, tapi sangat hangat di hatinya. Dan kini, pria itu telah bertekad untuk menggunakan pesonanya yang tak tertandingi untuk mengubah setiap hari Mo Yu menjadi analisis yang menyenangkan tentang detak jantung yang tidak stabil. Balas dendam logis Mo Yu. Episode 3. Rumus kecepatan jantung. Beberapa bulan setelah pernikahan, Li Yu yang semakin menjadi-jadi. Godaan-godaannya datang dalam berbagai bentuk, selalu dengan nada dingin dan analitis yang ia gunakan untuk menyembunyikan cintanya. Mo Yu, yang awalnya hanya mendengus dan menolak, mulai merencanakan serangan baliknya. Malam itu, mereka sedang bekerja di meja yang sama. Yu Yang sedang meninjau kontrak, sementara Mo Yu sedang menyelesaikan model simulasi aliran bahan bakar. Yu Yang tiba-tiba menoleh, menopang dagu dengan tangan. Mo Yu, saya perhatikan selama 35 menit terakhir. Kecepatan pengetikan Anda turun 15 kata per menit. Dan Anda meminum kopi ketiga Anda. Mo Yu mendongak. Alisnya terangkat. Apakah itu masalah? Tuan Li. Tentu saja. Jawab Yu Yang. Suaranya sedingin biasanya. Namun matanya memancarkan cahaya menggoda. Ini menunjukkan kurangnya efisiensi kerja. Jika Anda merasa lelah, mungkin Anda harus mencari hiburan yang lebih baik. Saya bisa menyediakan data hiburan. Jika Anda mau. Yu Yang tersenyum tipis, merujuk pada godaan fisik yang ia sukai. Mo Yu meletakkan pulpennya. Ia tidak tersenyum. Tetapi ada kilatan kemenangan di matanya. Saya setuju. Efisiensi memang krusial. Tapi, sebelum Anda mengajukan hiburan yang tidak efisien, saya punya data yang lebih menarik. Yu Yang tertarik. Data apa? Data tentang detak jantung Anda. Jawab Mo Yu dengan tenang, memutar kursinya untuk menghadap Yu Yang sepenuhnya. Yu Yang menatapnya dengan bingung. Detak jantung saya, itu tidak relevan dengan laporan ini. Sangat relevan. Mo Yu mengoreksi. Suaranya terdengar seperti sedang mempresentasikan tesis. Saya telah mengamati Anda selama beberapa waktu, terutama saat Anda mencoba menggoda saya. Berdasarkan pengamatan visual dan sedikit bantuan dari jam pintar Anda yang terhubung dengan Wi-Fi, saya dapat mengidentifikasi pola. Mo Yu menjentikkan jarinya ke papan tulis kecil di sudut ruangan, yang entah sejak kapan sudah ada di sana. Saat Anda mengucapkan godaan, seperti, saya bisa menyediakan data hiburan. Ada peningkatan laju pernapasan sebesar 8%.
Pupil mata Anda membesar 1,2 mm. Mo Yu menjelaskan, menunjuk ke papan tulis yang kini penuh dengan grafik dan panah. Dan yang paling penting, Tuan Li, lanjut Mo Yu, melangkah mendekat. Matanya menatap lurus ke mata Yu Yang. Kecepatan detak jantung Anda meningkat dari rata-rata istirahat 62 bpm menjadi 85 bpm, peningkatan 37%. Mo Yu kini berdiri sangat dekat. Postur tinggi Yu Yang menjadi tidak relevan di hadapan kecerdasan Mo Yu yang mendominasi. Kesimpulan saya, Yu Yang, bisik Mo Yu. Kini giliran dia yang menggoda. Anda mencoba bersikap dingin dan analitis. Tetapi secara fisiologis, tubuh Anda berkhianat. Tingkat stres dan kegembiraan yang Anda alami saat mencoba menggoda saya jauh lebih tinggi daripada yang Anda tunjukkan. Ia memajukan wajahnya sedikit. Senyum smirk kecil kini muncul di bibirnya. Anda mengatakan saya perlu mencari hiburan yang lebih baik untuk efisiensi. Padahal, statistik menunjukkan bahwa orang yang paling tidak efisien di ruangan ini adalah Anda. Anda berisiko mengalami aritmia hanya karena mencoba bersikap nakal. Goda Mo Yu. Li Yu yang tampan dan biasanya selalu mengendalikan diri, kini terlihat benar-benar terkejut. Bibirnya sedikit terbuka, dan ia bahkan lupa cara bernapas. Analisis Mo Yu yang tepat dan memalukan telah melucuti semua aura dinginnya. Mo Yu tertawa pelan, tawa yang langka dan indah. Jadi, Tuan Li, si pemilik postur tinggi yang suka menggoda, katanya, menyentuh dadanya. Jika Anda ingin saya meningkatkan efisiensi kerja saya, Anda harus menurunkan efisiensi godaan Anda. Atau, Mo Yu memiringkan kepalanya, atau, saya akan terus menggunakan data biologis Anda untuk membalas setiap godaan Anda. Sekarang, mari kita lanjutkan pekerjaan. Data aliran bahan bakar saya jauh lebih stabil daripada detak jantung Anda. Ia berbalik, kembali ke mejanya, meninggalkan Yu Yang masih duduk membeku. Wajahnya sedikit memerah. Setelah beberapa saat, Yu Yang tersenyum lebar. Ia tidak marah, ia justru terpesona. Ia menyukai kenyataan bahwa otaknya yang cerdas kini menjadi satu-satunya yang bisa mengalahkannya. Baiklah, Nyonya Li, Yu Yang bergumam. Kembali ke kontraknya, namun tidak lagi dingin. Permainan dimulai. Saya harus mencari cara baru untuk menggoda Anda yang tidak melibatkan peningkatan 37% detak jantung saya. Saya harus menyusun strategi yang lebih stealth. Mo Yu tertawa tanpa menoleh. Di tengah heningnya malam dan suara keyboard, mereka berdua tahu bahwa inilah romansa yang mereka inginkan. Perang kecerdasan yang tak pernah berakhir, di mana setiap kemenangan logika adalah bukti cinta yang semakin mendalam. Krisis keuangan, kekuatan data dan kepemimpinan. Bab 5. 10 dolar juta dan sebuah pelukan. Suasana di kantor pusat Jiang Lim terasa lebih dingin daripada biasanya. Bahkan lebih dingin dari ekspresi Yu Yang di masa lalu. Sebuah kontrak pasokan baja impor senilai puluhan juta dolar tiba-tiba dibatalkan oleh pemasok utama, membuat Jiang Lim menghadapi denda 10 juta dolar karena keterlambatan proyek pemerintah yang krusial. Li Yu yang duduk di kursinya, memimpin rapat darurat. Wajahnya kembali menjadi topeng es, namun kali ini bukan karena arogansi, melainkan karena konsentrasi yang ekstrim. Kita punya waktu 24 jam sebelum tenggat waktu pengiriman yang mengharuskan kita membayar denda penuh, ujar Yu Yang, menatap para manajer yang panik. Mo Yu, Anda telah mempelajari data persediaan dan rantai pasokan. Apa persentase peluang kita menemukan pemasok alternatif dengan stok yang cukup di Asia Tenggara? Mo Yu, yang mengenakan kacamata dan sudah tenggelam dalam 3 monitor yang memancarkan grafik dan spreadsheet rumit, menjawab tanpa melihat. Berdasarkan model logistik terkini, peluangnya 3,7%. Terlalu berisiko. Biaya pengiriman cepat akan menghilangkan semua margin keuntungan kita, bahkan jika kita berhasil. Seorang manajer keuangan memprotes. Kalau begitu kita sudah tamat. Kita harus memohon keringanan denda. Memohon tidak ada dalam kamus strategis saya, potong Yu Yang tegas. Kita harus menemukan solusi logis. Mo Yu, pasti ada jalan. Mo Yu akhirnya memutar kursinya. Wajahnya serius, tetapi matanya bersinar karena tantangan intelektual. Ada satu anomali, Yu Yang. Bukan pada pemasok, tapi pada struktur kontrak kita sendiri.
Jelaskan, denda 10 juta dolar hanya berlaku jika kita melanggar pasal 4B, yaitu keterlambatan total pasokan baja struktural utama. Tapi, jika kita hanya menunda sebagian kecil, denda akan dihitung berdasarkan persentase volume yang hilang, bukan denda penuh. Jelas Mo Yu, mengetik dengan cepat. Pasal 4B tidak menyebutkan pengecualian volume, sahut Yu Yang, mengoreksi dari ingatannya. Mo Yu tersenyum tipis, senyum yang menunjukkan bahwa dia tahu dia benar. Pasal 4B tidak, Yu Yang, tapi subpasal 4B10, yang mengatur pengujian integritas struktural, menyebutkan ambang toleransi 0,05% untuk material non-krusial. Ambang ini secara implisit dapat kita gunakan sebagai dasar negosiasi, yang berarti kita hanya perlu menunda pasokan satu jenis material yang paling langka dan murah dalam jumlah yang sangat kecil. Misalnya, baut penahan gempa tipe K7. Yu yang tadinya tegang, kini melembutkan ekspresinya. Itu adalah trik hukum yang cerdas, lahir dari analisis data yang gila. Jadi, Anda mengusulkan kita sengaja menunda pasokan baut senilai 500 dolar agar tidak melanggar klausul keterlambatan total senilai 10 juta dolar. Tanya Yu Yang. Senyum godaan tipis mulai muncul di sudut bibirnya. Bahkan dalam krisis ini, tepat, rasio risiko hadiah adalah 1:20.000. Dan secara logistik, kita bisa menemukan baut K7 itu di gudang B5 milik mitra lama yang jarang kita pakai. Saya sudah memindai inventaris mereka 3 bulan lalu. Mo Yu membalas, bangga dengan prediksinya. Yu yang bangkit, berjalan ke Mo Yu, dan meletakkan tangannya di bahunya yang tegang. Ah Mo Yu, katanya, nadanya hangat. Tetapi kata-katanya tetap seperti laporan. Berdasarkan data ketenangan Anda di bawah tekanan, saya harus menaikkan persentase apresiasi saya menjadi 99,99%. Sisanya saya sisakan untuk godaan saya selanjutnya. Mo Yu mendongak, matanya yang cerdas berbinar. Tolong, Tuan Li, jangan sampai kegembiraan Anda menyebabkan detak jantung Anda melonjak 37% lagi. Itu akan menghambat efisiensi Anda dalam menelepon gudang B5 dan mengamankan baut itu. Yu yang tertawa pelan. Ia mencium kening Mo Yu di hadapan semua manajer yang masih tercengang. Maka saya akan melakukan tugas saya dengan cepat. Ahli strategi saya, jawab Yu Yang. Dalam waktu 2 jam, Yu Yang, dengan otoritas dan negosiasi yang cepat, mengamankan baut K7. Secara teknis membuat Zhang Lim hanya melanggar pasokan sebagian kecil material. Denda 10 juta dolar berhasil ditekan menjadi denda kecil dan negosiasi ulang kontrak yang jauh lebih ringan. Malam itu, setelah krisis mereda, Yu yang memeluk Mo Yu di balkon apartemen mereka. Anda menyelamatkan kita, bisik Yu Yang. Kita menyelamatkan kita, koreksi Mo Yu, memeluknya erat. Kepemimpinan Anda yang dingin membuat mereka panik dan membuat keputusan cepat. Kecerdasan saya yang cuek menemukan celah logis. Kita adalah sistem yang paling efisien di Zhang Lim. Yu yang menciumnya. Ciuman yang memadukan kelegaan dan cinta. Saya mencintai otak Anda yang pintar. Goda Yu Yang. Mo Yu mendengus, tetapi tidak menolak. Dan saya mencintai Anda. Si tampan berhati lembut yang tahu cara menghargai analisis data yang baik. Mereka telah melewati kehancuran, kebangkrutan, dan kini krisis finansial besar. Selalu bersatu sebagai pasangan yang paling tak terduga, si dingin yang menggoda dan si cuek yang cerdas.